Dia katakan pengharapanku, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermasmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, wow, kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta, oh hanya bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita katakan, wow, kemuliaan hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan, katakan, Allah
itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi dari awal katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, oh kasih setianya pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib, oh ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, Yesusku luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga
bangunkan. Dia kembali, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa. Ajaib kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Sebab apa? Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan Yesusku luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan bersama, katakan Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi kita naikkan, kita belajar, katakan Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Sekali lagi katakan Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari bersama katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bas. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Segala pujian kita sembah dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Amin, haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sekali lagi, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Katakan, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita sembah. Kaulah pujian bagiku Tuhan, Allah yang kekal selama-lamanya, Allah yang berkuasa. Kami bersyukur Bapa. Indarararabarabaya sandaria labu. Mari kita sembah Dia. Indararararab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 aya sandar. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, pencipta segala yang ada. Indararararabarabarabarabaya sehingga nama sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu, tempat pertolongan bagi umat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Indararabaya sandaria nanarararabarabarabarabarabaya sikana marabalabarabarabarabar. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat
untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami. Sementara firman-Mu diberitakan, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup dalam damai sejahtera. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal yang pertama ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia adalah kata kunci yang mengatur seluruh hubungan kita dengan Allah. Kata satunya lagi adalah iman. Kasih karunia berarti sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Sedangkan iman, yaitu percaya akan kebaikan Allah yang membuat kita berani dan rela mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah dan janji firman-Nya, adalah tangan yang menerima kasih karunia Allah itu. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima satu kebaikan pun dari Allah. Entahkah itu pengampunan dosa, jawaban doa, kesembuhan, kecukupan, apa saja. Tetapi kabar baiknya adalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hasil dari kasih karunia Allah dalam hidup kita dapat disimpulkan dengan dua kata, yaitu damai sejahtera. Dalam Alkitab, kata damai sejahtera
berarti mengalami damai sejahtera karena adanya penghentian permusuhan. Alkitab mengajarkan bahwa untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, ada 3 macam perdamaian atau penghentian permusuhan yang harus terjadi. Yaitu yang pertama, harus ada penghentian permusuhan atau berdamai dengan Allah. Yang kedua, harus ada penghentian permusuhan atau berdamai dengan sesama. Dan yang ketiga, harus ada penghentian permusuhan atau berdamai dengan diri sendiri. Kita patut bersyukur karena kasih karunia Allah yang dinyatakannya dalam diri Yesus Kristus memungkinkan kita untuk mengalami ketiga macam perdamaian ini, yaitu berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pada hari Jumat Agung yang lalu, kita sudah belajar bahwa dosa menjadikan manusia musuh Allah. Karena itu, langkah pertama untuk hidup dalam damai sejahtera adalah dengan hidup berdamai dengan Allah, yaitu penghentian permusuhan antara Allah dan manusia. Firman Allah berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah 2 peristiwa yang memungkinkan umat manusia untuk hidup dalam damai sejahtera karena menerima pengampunan dosa dari Allah semata-mata karena kematian Yesus di kayu salib, dan dengan menerima kuasa untuk berhenti hidup dalam dosa karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Perdamaian dengan Allah inilah yang memungkinkan manusia untuk hidup berdamai dengan sesama. Firman Allah berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Perintah ini tidak mudah dapat kita taati bila kita sebelumnya belum diperdamaikan dengan Allah. Sebab hanya Yesus yang dapat merubuhkan setiap tembok pemisah yang menimbulkan perseteruan. Firman Allah berkata, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Kematian Yesus di kayu salib bukan saja memperdamaikan Allah dengan manusia yang berdosa, tetapi juga melenyapkan perseteruan di antara sesama manusia. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib telah melenyapkan segala bentuk perseteruan, kita bisa berdamai dengan sesama bila kita mau. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib telah melenyapkan segala bentuk perseteruan, kita bisa mengampuni sesama bila kita mau. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib telah melenyapkan segala bentuk perseteruan, kita dapat dengan tulus mengampuni orang yang bersalah kepada kita bila kita mau. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Alkitab kita membaca
bagaimana Yohanes Markus, penulis Injil Markus, menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas, sehingga Paulus dan Barnabas berpisah, tidak lagi melakukan perjalanan misi bersama-sama. Tetapi beberapa puluh tahun kemudian, menjelang ajalnya, Paulus dapat berkata tentang Markus, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Kematian Yesus di kayu salib memungkinkan adanya perdamaian di antara sesama manusia. Oleh karena kematian Yesus di kayu salib telah melenyapkan segala bentuk perseteruan, kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan bila kita mau. Firman Allah berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkat tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Didamaikan dengan Allah dan didamaikan dengan sesama oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib akan menghasilkan damai di hati. Beberapa orang belum ada damai di hatinya karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka masih terus hidup dikejar-kejar oleh perasaan was-was atau perasaan bersalah. Mereka masih terus menghukum dirinya dengan kesalahan yang pernah mereka lakukan di waktu yang lalu. Sangat tidak enak hidup dengan tuduhan rasa bersalah karena dosa. Dalam Alkitab, orang yang hidup dengan tuduhan rasa bersalah karena dosa adalah abang-abangnya Yusuf. Karena iri hati, mereka menjual adik mereka yang bernama Yusuf sebagai budak. Kehidupan sebagai budak tidak mudah. Banyak yang mengalami perlakuan buruk, bahkan ada yang sampai meninggal karena dianiaya oleh majikan. Menjual adik sebagai budak pada dasarnya sama saja dengan membunuh adik. Bahkan dalam beberapa segi dapat dikatakan lebih kejam. Ketika mereka mengalami kesesakan, inilah yang dikatakan oleh abang-abang Yusuf kurang lebih 20 tahun kemudian. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita? Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Setiap kali mereka menghadapi masalah, setiap kali mereka menghadapi sakit penyakit, setiap kali mereka menghadapi kesulitan keuangan atau penderitaan apa saja, langsung hati mereka tertuduh bahwa semua penderitaan ini telah terjadi karena mereka menanggung akibat dosa terhadap adik mereka yang bernama Yusuf. Sangat tidak enak bila hidup dengan tuduhan rasa bersalah karena dosa seperti ini. Salah satu penghalang doa adalah hati tertuduh oleh karena dosa. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Perasaan bersalah bisa menghalangi orang untuk mendekat kepada Allah. Lebih parah lagi, kadang-kadang perasaan bersalah ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menyiksa orang dengan tuduhan rasa bersalah. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah."
salah satu cara kerja iblis adalah dengan mengungkit kesalahan manusia, mendakwa manusia siang dan malam, dan menyiksa manusia dengan tuduhan rasa bersalah. Beberapa orang begitu tertuduh oleh perasaan bersalah karena dosa sehingga nekat melakukan tindakan bunuh diri. Inilah yang terjadi pada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Iblis mendakwa Yudas Iskariot dengan tuduhan rasa bersalah karena telah mengkhianati Yesus, sehingga Yesus mati disalibkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tuduhan rasa bersalah ini amat menyiksa Yudas Iskariot, sehingga akhirnya dia bunuh diri dan menggantung diri. Orang-orang yang tertuduh oleh perasaan bersalah harus belajar mempercayai firman Allah, bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah benar-benar mengampuni dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan, seperti kata firman Allah ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya, Allah bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi juga memperlakukan kita seperti kita tidak pernah melakukan kesalahan itu. Firman Allah berkata, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kita harus belajar mempercayai firman Allah ini dan bukan mempercayai tuduhan rasa bersalah yang kerap kali disebabkan oleh dakwaan-dakwaan iblis. Pilihan di tangan kita, mempercayai dakwaan iblis ataukah mempercayai apa yang telah Allah lakukan bagi kita ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yaitu sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib telah memperdamaikan kita dengan Allah. Bila Allah saja telah mengampuni dosa dan kesalahan kita semata-mata hanya karena kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib telah diterima oleh Allah sebagai pelunasan hukuman dosa kita. Siapa kita sehingga belum mau mengampuni diri kita dan tetap hidup dalam penyesalan? Mari kita percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk hidup berdamai dengan Allah. Kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk hidup berdamai dengan diri sendiri, sehingga ada damai di hati. Ini semua adalah kasih karunia Allah, sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Tinggal diambil dan diterima dengan iman. Putuskan untuk menerimanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Kematian Yesus di kayu salib telah melenyapkan segala bentuk permusuhan, baik itu berupa permusuhan antara Allah dan manusia maupun antar sesama manusia. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati memungkinkan manusia untuk berdamai satu dengan yang lain. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Bila pada saat ini kita teringat dengan nama-nama tertentu dari orang-orang yang pernah melukai hati kita dan atau melakukan hal-hal yang tidak baik dan atau jahat kepada kita, oleh karena kematian Yesus di kayu salib telah menghapus segala bentuk permusuhan, mari kita buang segala kebencian, dendam dan sakit hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mintakan pengampunan Allah untuk mereka sekarang. Mari kita mintakan berkat Tuhan untuk mereka sekarang. Irialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Bila ada di antara kita yang selama ini masih hidup tertuduh oleh perasaan bersalah, mari kita percaya kepada firman Allah yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita mengaku dosa kita. Mari kita percaya bahwa semua dosa yang telah kita akui dan mintakan pengampunan Allah sudah diampuni oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Irialamo kakaralaba sandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan menolong. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami
Dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang memerlukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, dan sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan lindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Silakan duduk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya." Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan.
persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini dengan doa berkat, mari kita bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Oh Tuhan, bimbinglah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan melingkar dalam tanah, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Serta-Mu itulah doaku.
mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.